Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Kasih, kami dipanggil untuk mewartakan siapakah Yesus itu bagi banyak orang, bagi siapapun juga. Dan kami Kau ajak untuk ikut serta dalam karya penyelamatan di dunia ini. Semoga kami seperti Paulus berani mengungkapkan siapakah Kristus itu bagi kami dan bagi dunia dan bagi manusia pada umumnya. Berkatilah kami ya Bapa, supaya roh yang ada dalam diri kami membimbing, memimpin, mewartakan, dan menyatakan siapakah Engkau yang sesungguhnya. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih, dalam perjalanan pewartaannya, dalam perjalanan kerasulannya, akhirnya Paulus sampai di kota Athena, pusat pemerintahan di Yunani. Dan sungguh luar biasa bahwa Paulus berkhotbah di depan Areopagus, katakanlah di parlemen orang-orang Yunani pada waktu itu. Dan kita tahu orang Yunani adalah orang-orang yang bijak. Dan dalam perjalanan itu Paulus ternyata sangat peka dengan situasi di sekitar itu. Ada tulisan mereka menyembah Allah yang tidak mereka ketahui. Dan ada banyak hal yang Paulus lihat sangat peka dan sangat tajam dengan apa yang ada di sekitar itu. Berangkat dari pengamatan Paulus inilah maka Paulus bercerita, berkisah tentang Yesus. Dan ketika kemudian bahwa Allah yang mereka sembah dan puji yang tidak diketahui itu sudah dinyatakan dalam diri Yesus. Dan siapakah Yesus itu? Paulus tanpa ragu-ragu mengatakan bahwa dia adalah anak Allah yang menjadi manusia, yang kemudian wafat, disalibkan, bangkit, hidup kembali selama-lamanya. Ketika Paulus mewartakan tentang kebangkitan orang mati, maka banyak orang tertawa dan tidak sependapat dengan Paulus. Tapi meski demikian ada beberapa orang yang mulai tertarik dan membuka hati dan dibuka mata hatinya oleh Tuhan. Sehingga mulai bertanya pada Paulus dan mulai mengikuti Yesus, mengikuti Paulus dan Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sangat menarik ya, bahwa tugas pewartaan itu menjadi sesuatu yang melekat dalam kekristenan, kekatolikan kita. Seperti Paulus. Tetapi juga harus memperhatikan lingkungan di sekitar di mana kita berada dan bagaimana cara kita memasuk di dalam budaya, dalam kepercayaan, dalam situasi orang-orang di sekitar. Meski ada yang menolak tetapi tetap diwartakan. Paulus berkali-kali mengatakan entah panas, entah dingin, entah situasi sulit atau tidak, pewartaan Kristus harus dijalankan. Dan itu adalah Anda yang mendengarkan apa yang saya sampaikan, dan saya juga tentu dengan bijak ya, seperti Paulus. Meskipun kemudian nanti ditolak ya sudah. Tetapi toh ada beberapa orang yang mungkin menjadi tertarik oleh pewartaan kita, oleh kabar gembira kita. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat dalam bacaan-bacaan Injil hari ini tentang Roh Kudus, ya, Roh Kudus yang dinyatakan oleh Yesus dalam amanat perpisahannya sebelum ia wafat. Ada 3 aspek yang mau menjadi tugas dari Roh Kudus, meskipun ada banyak lain, adalah aspek memimpin, aspek mewartakan, dan aspek menyatakan. Kalau kita perhatikan bagaimana perjalanan Paulus, para rasul-rasul yang lain setelah dari Yerusalem, meninggalkan Yerusalem, lalu mereka pergi mewartakan kabar gembira terpencar kemana-mana.
Ya, kemudian kita lihat Paulus khusus untuk orang-orang yang non-Yahudi, ya, orang Yunani, nanti juga ke Roma. Lalu bagaimana Roh Kudus jelas-jelas membimbing Paulus dalam kisah para rasul itu, yang kemudian nanti sampai ke Roma bersama Petrus, dan di sanalah menjadi pusat agama Katolik seluruh dunia. Lalu mengapa tidak di Yerusalem, mengapa tidak di Israel? Itu nanti menjadi bahan pembahasan kita lebih lanjut. Nah, saudaraku yang terkasih, sekali lagi memimpin, ya, lalu juga mewartakan Yesus yang kita wartakan, bukan diriku sendiri, bukan pribadiku, bukan egoismeku, bukan kehendakku, bukan apa yang kuinginkan, tetapi mewartakan Yesus. Siapakah Yesus itu bagi kita, bagi manusia? Dan Yesus itu bukan hanya orang-orang Kristen untuk orang Kristen, tapi untuk segala bangsa, untuk segala suku, segala makhluk bahkan, ya. Harus kita wartakan kepada mereka bahwa karena Kristus hidup, bukan hanya Kristus yang mati yang kita wartakan, tetapi Kristus yang hidup, yang hadir sekarang ini mendampingi kita dalam perjalanan hidup kita. Jadi mewartakan, memberitakan. Lalu yang ketiga, menyatakan tentang kebenaran dan menyatakan tentang nanti keadaan yang akan datang, menubuatkan tentang keadaan yang akan datang. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, kita yang sudah dibaptis, diberi karunia Roh Kudus, sudah ada dalam diri kita. Dan nanti sebentar lagi kita akan merayakan Pentakosta untuk mengingatkan sekali lagi betapa penting dan betapa sentralnya Roh Kudus itu sebagai mahkota yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk membimbing kita, untuk mewartakan kita, untuk menyatakan kepada dunia, kepada orang di sekitar kita. Maka mari kita syukuri bahwa kita mendapatkan mandat, mendapatkan trust dari Tuhan. Tuhan percaya kepada kita, mempercayakan kabar gembira kepada kita yang lemah dan berdosa ini. Kemana saja, kapan saja, di saat apa saja. Ya, jadi kita tak panas, tak dingin, tak apapun, berani mewartakan Kristus, berani menyatakan siapa Kristus. Dan tentu saja itu karena kita juga telah diselamatkan dan kita juga terus-menerus bergaul akrab dengan Yesus. Seperti kita itu ranting dari pokok anggur, ya, yang yang terus-menerus memberikan buah-buahnya kepada dunia. Semoga Anda dan saya digerakkan oleh Roh yang ada dalam diri kita untuk mewartakan Kristus. Sekali lagi, saatnya ini, trust ini kita jalankan dengan sepenuh hati. Ya, sebab bila satu orang diselamatkan, dibawa kepada Kristus, maka keselamatan akan terjadi. Dan itu juga terjadi kepada beberapa orang, Dionysius dan teman-teman yang lain, yang anggota Dewan Areopagus percaya kepada Kristus. Saudara, Anda diberi mandat, Anda diberi trust oleh Tuhan, dan kita bersama, dimanapun Anda berada, tugas apapun. Tuhan memberkati kita semua. Semoga kita memiliki keberanian dan ketangguhan dalam membawa Kristus kepada orang lain, dan orang lain kepada Kristus. Tuhan berkati kita semua. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.